Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Masjidullah, yakni Kiai Haji Muhammad Ibnu Mu'afi beserta keluarga besarnya, alladzina sami'nahum wa ta'nahum. Yang terhormat jajaran asatidah Pondok Pesantren Masjidullah, dan tidak lupa pula kepada teman-teman senasib seperjuangan yang sangat saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kalian semua dapat menonton video ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW telah mengakis kita dari zaman jahiliyah, zaman yang kebodohan, menuju zaman ilmiah dengan adanya Islam wal iman. Oke, demi mempersingkatnya waktu, kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul keutamaan dan keistimewaan orang-orang yang berilmu. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian semua orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan dan keutamaan kepada orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan derajat orang-orang yang berilmu, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu Allah akan menaikkan derajatnya berkali-kali lipat. Jadi, jika kita ingin menjadi orang-orang yang berilmu, ketika kita ingin mencari ilmu, kita tidak boleh malas-malesan, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh was-was, atau apalah segala macam. Seperti yang tadi saya katakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istimewaan dan keutamaan kepada orang-orang yang berilmu. Apa sajakah istimewaan dan keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu? Yang pertama, orang-orang yang berilmu memiliki ketakwaan yang lebih daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Karena Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Fatihah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Al-ayat. Di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita tidak memiliki ilmu, kita dikatakan orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ketika kita tidak memiliki ilmu, kita tidak akan tahu mana yang halal dan mana yang haram, yang hak dan mana yang batil, yang salah menjadi benar dan yang benar pun menjadi salah. Yang kedua, orang-orang yang berilmu lebih utama daripada orang-orang yang ahli ibadah. Karena kenapa? Orang-orang yang berilmu dikatakan dalam hadis, orang-orang yang berilmu bagaikan bulan purnama, dan orang-orang yang ahli ibadah bagaikan bintang di langit. Apabila bulan purnama keluar pada malam hari, bulan purnama bersinar pada malam hari, maka reduplah cahaya bintang di langit dan tutuplah cahaya bintang di langit. Yang ketiga, orang-orang yang berilmu merupakan warisan para nabi. Karena kenapa? Sudah dijelaskan dalam hadis Rasul bahwa orang-orang yang berilmu merupakan pewaris para nabi.
Jadi, jika kita ingin memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu, jika kita ingin dikatakan orang-orang yang berilmu, maka kita harus berusaha. Segala sesuatu memiliki nilai yang besar. Orang tidak akan dianggap oleh orang lain, tidak akan dihargai oleh orang lain apabila mereka tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan segalanya. Ayo teman-teman, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Tidak cukup menonton video ini saja. Tidak cukup lulusan SMP, SMA, lulusan pondok pesantren, S1, S2, S3, S4 tidak cukup. Menjadi profesor pun tidak cukup. Di luar sana masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Tuntutlah ilmu sampai akhir hayat kita. Karena sudah dijelaskan dalam hadis bahwa tuntutlah ilmu dari lahir sampai ke liang kubur. Oke, apabila ada kata-kata yang salah itu semata-mata dari saya sendiri, dan apabila kata-kata yang saya ucapkan itu benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.